Sebelum kita berdoa, marilah terlebih dahulu kita melantunkan kalimat Sang Senji. Ren xin wei wei, hao xin wei wei, wei jing wei yin zhe jie zhou, zhou long yu, wei dian zhe wei, li se bao zhe,有也悲悯，这九多无尽在，尽者尽者，别为天者，广义上帝为电有的，这者名为这行，这名者为这教，这名义名这正义，无二无一，上帝领入，这点圣者。守护家善财，kehadiran Wang Tie, Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Kungce dipermuliakanlah. Puji syukur kami naikkan pada malam hari ini. Wang Tie telah memberi kesehatan dan waktu pada kami semua, sehingga dapat berhimpun diri dan dekat kebajikan Makin Solo untuk melaksanakan kebaktian khusus Hari Raya Tungzu dan menyelenggarakan Ligen Rohaniawan tahun 2021. Kami percaya kebaktian ini di dalam rahmat Wang Tie, pencipta alam semesta, yang akan memberi kemampuan pada kita semua untuk menjunjung tinggi kebenaran dan melaksanakan hanya kebajikan dalam kehidupan kami. Kiranya upacara kebaktian dan peneguhan iman para calon rohaniawan di dalam rahmat dan ridho Wang Tie dapat lebih meneguhkan iman, setia pada firman Tuhan, dan hidup selaras dengan mata sejati di dalam menempuh jalan suci, mengembirakan kebajikan sehingga dapat menurunkan berkat sentosa bagi kita semua. Bagi yang sakit dapat cepat memperoleh kesembuhan, bagi yang berkarya dapat lancar usahanya dan murah rezeki, dan bagi yang sedang dirundung masalah dapat cepat teratasi dengan baik. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, orang tua yang kami bakti, suami atau istri yang kami cintai, serta anak-anak dan cucu-cucu yang kami kasihi. Semoga semuanya selalu dalam sehat, selamat di dalam jalan suci. Kami juga memohon untuk negara Indonesia yang kita cintai, semoga dapat cepat terbebas dari pandemi COVID-19, bebas dari segala bencana alam, kekacauan dan krisis sosial, sehingga rakyat dapat hidup damai dan sejahtera. Dengan setulus hati kami bersujud, semoga dijauhkan hati kami dari segala kelemahan dan turut lutut pada Wang Tie, sesal penyalahan kepada sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Kami yakin Dia yang senantiasa memilih, membimbing, melindungi dan menyertai dalam kehidupan kami semua. Wang Yi Sangti Wei Dian Yu De, Wang Yi Sangti Wei Dian Yu De, Sang Pak Chen Wei, 8 pengakuan iman, 诚信Wang Tie, 10 iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, 10 juan jie de, 10 iman menjunjung tinggi kebajikan, 10 li ming ming, 10 iman menegakkan firman kebilang, 10 wei shen, 10 iman menyadari adanya nyawa dan roh, 10 yang xiao shi, 10 iman memupuk cita berbakti, 10 fuan mu tuo, 10 iman mengikuti genta rohani Nabi Kungce, 10 jing jing su, 10
Seberiman memuliakan kitab kucing dan susu. Seberiman memuliakan kitab kucing dan susu. Sengsing tato. Seberiman menempuh jalan suci. Seberiman menempuh jalan suci. Sam. Sebelumnya, terimalah salam firman kita hanya kebajikan Tuhan berkenan. Duit Tongdien. Makna sembahyang Tangci. Hari Tangci atau Tongce ialah saat letak matahari berada tepat di atas garis balik 23 derajat lintang selatan, yaitu bertepatan dengan tanggal 22 Desember. Pada saat itu di belahan bumi utara mempunyai siang hari paling pendek dan malam hari paling panjang. Untuk daerah utara yang memiliki iklim subtropis dan dingin, tibalah musim dingin. Oleh karena itu, pada zaman dinasti Zhou, saat itu dipandang sebagai hari permulaan tahun baru. Karena pada hari-hari berikutnya, letak matahari mulai balik ke utara. Siang makin panjang dan malam makin pendek. Sekalipun musim masih bertambah dingin sampai datangnya musim semi. Sembahyang Tangci juga merupakan salah satu saat umat Konghucu untuk melakukan sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa di akhir tahun. Disebut juga sebagai sembahyang musim dingin. Seperti yang kita ketahui, karena agama Konghucu berasal dari Tiongkok yang memiliki 4 musim, maka ada 4 saat bersujud kepada Tuhan, yaitu saat musim semi dengan sembahyang Tintikong tanggal 8 Siakwe, saat musim panas dengan sembahyang Tuanyang atau Pecun tanggal 5 Gokwe, saat musim gugur sembahyang Tiongqiu tanggal 15 Tekwe, dan saat musim dingin sembahyang Tangci seperti malam ini. Saat Tangci itu para raja muda mengadakan upacara sembahyang besar yang disebut Khao, dilakukan di hadapan altar yang dibangun di alun-alun selatan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dan setiap 5 tahun sekali, kaisar sendiri yang langsung memimpin upacara tersebut. Sembahyang yang ini disebut Te. Biarpun telah berdiri dinasti Han, di mana sistem penanggalan juga sudah diganti menjadi Helik atau Gongsulik atau Imlek, yang tahun barunya ditetapkan 1 atau 2 bulan sesudah Tangci. Namun para raja muda tetap melaksanakan sembahyang besar kepada Tuhan pada saat hari Tangci. Rakyat pun juga melakukan sembahyang kepada Tuhan dan para leluhurnya dan sesuai dengan musimnya. Maka sesajian utamanya adalah wedang ronde yang berbentuk bulat, dibuat dari tepung ketan, diberi warna merah dan putih, lambang unsur yin dan yang, negatif dan positif. Diberi kuah jahe manis, lalu disajikan dalam 3 mangkok, masing-masing berisi 12 ronde kecil warna merah atau putih, dan diberi sepasang ronde besar merah atau putih sebagai lambang berkat yang diterima sepanjang tahun. Bagi umat Konghucu, hari Tangci mempunyai makna khusus. Disebut sebagai hari Goktok atau hari genta rohani. Dinamakan demikian karena pada hari Tangci ketika itu
Nabi Gongce berusia 56 tahun. Saat itulah Nabi Gongce meninggalkan keluarganya, rumah serta segala yang dimiliki dan juga tanah kelahirannya atau negeri Loh untuk mengembara selama kurang lebih 13 tahun dari satu negeri ke negeri yang lain untuk menyebarkan ajaran luhur dan suci serta mengajak umat manusia kembali kepada fitrahnya menjadi jinja atau manusia susilawan. Beliau menjadi boktok atau benda rohani yang memberitakan ajaran kebajikan suci demi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia di dunia. Boktok ialah genta atau lonceng yang dibuat dari logam dengan pemukul dari kayu. Pada zaman dahulu, boktok dipergunakan para raja untuk memberikan maklumat atau pesan-pesan penting yang wajib dilaksanakan oleh rakyat. Biasanya menjelang datangnya tahun baru, boktok ditabuh agar rakyat berkumpul di alun-alun agar bisa menerima berita tersebut. Selain memperingati Hari Raya Genta Rohani, saat Gongce juga merupakan hari peringatan di mana Rasul Bingcu atau Mengce wafat. Bingcu adalah seorang suci atau rasul penerus ajaran Nabi dan salah satu penulis dari kitab suci Sesu, yaitu kitab suci Konghucu bagian yang paling akhir. Oleh karena itulah bagi umat Konghucu, hari Gongce juga dianggap sebagai hari pemula dan hari penggenap bagi ajaran agama Konghucu yang wajib diperingati dengan upacara sembahyang kepada Tien, Tuhan Yang Maha Esa, para leluhur dan tentunya kepada Rasul Bingcu. Untuk memaknai sebagai saat pertama Nabi mengembara selama 13 tahun menyebarkan ajaran kebajikan, maka menjadi tradisi matakin di setiap upacara sembahyang Gongce selalu diadakan pentahbisan atau pengangkatan rohaniwan baru mulai dari Chioseng, Bunse, dan Siese. Karena dianggap sebagai cikal bakal berdiri dan berkembangnya agama Konghucu di Indonesia, maka Lidang Gerbang Kebajikan Makin Solo mulai tahun 2019 yang lalu ditetapkan sebagai tempat untuk mentahbiskan atau memimpin upacara pengangkatan para rohaniwan tingkat nasional. Seperti malam ini kita akan mengikuti lijen rohaniwan, yaitu seorang Chioseng, 2 orang Bunse, dan pemberian gelar sebagai Canglo untuk 2 senior kita. Semoga berkah sembahyang Gongce melimpah untuk kita semua, diberikan kesehatan dan kemampuan untuk mengisi hidup ini dengan perilaku yang selalu dilandasi dengan kebajikan. Karena hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Ya tak Gongce. Yeah.
kehadirat Huang Tian, Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Gongzhe dipermuliakanlah. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk dapat membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjalankan kebajikan. Berkenanlah Huang Tian menerima sujud syukur kami pada malam suci hari Tongzhe, saat yang melambangkan kemuliaan, kebesaran dan kasih Tuhan yang selalu menilik serta melimpahkan rahmat perlindungan kepada umat manusia di muka bumi ini. Pada saat matahari di atas garis balik 23,5 derajat lintang utara ini pula, Dia telah berkenan menurunkan firman atas Nabi Gongzhe sebagai penuntun dan muktor gentar rohani kami, membawakan ajaran suci yang mencanangkan firman Dia bagi kehidupan insani. Itulah karunia terbesar dalam hidup kami, karena dari situlah kami dibawa ke dalam cinta kasih, yaitu rumah sentosa bagi jiwa kami, dan kepada kebenaran, yaitu jalan lurus kehidupan yang tidak bertambah karena kebesaran duniawi dan tidak rusak karena kemiskinan. Daripadanya lah kebajikan berkembang di dalam diri kami. Kami hayati pula kemuliaan dan kesucian makna hari Tongzhe ini, karena pada saat hari yang mulia ini pula Dia telah berkenan memanggil kembali Rasul Mengzhe, penegak agama Konghucu, kembali ke hari Ba'atian, sehingga hari yang penuh makna ini melambangkan pemula dan penggenapan ajaran agama suci yang mulia, karunia bimbingan Dia untuk hidup ini. Beberapa hari lagi kami akan meninggalkan tahun 2021, tahun dengan segala keprihatinan, percobaan dan derita, khususnya karena wabah virus corona yang berimbas pada negara ini, dengan korban jiwa yang berjatuhan, dengan terpuruknya roda perekonomian, pendidikan dan yang lainnya. Maka memasuki tahun 2022 ini, kami berharap semoga Tuhan berkenan memberikan kesehatan yang maksimal kepada kami, selalu menyertai, menuntun serta merahmati kami semua untuk tetap tegar dan bersemangat, mampu mengisi kehidupan ini dengan gemilangnya kebajikan, karena hanya di dalam kebajikan itulah Tuhan berkenan. Kami mengaku di kolam Huang Tian Tuhan kami semesta alam, sumber kekuatan bagi kehidupan lahir dan batin kami. Di kolam Tuhan yang Maha Kuasa, Maha segalanya, maka kami yakin segala harap yang di dalam kebajikan Tuhan berkenan, segala doa yang tulus dan suci Tuhan akan mengabulkannya. Semoga doa dan harap kami ini Tuhan menerimanya. Huang Tian yang Maha Esa melindungi dan meneguhkan kami semua dengan kesentosaan yang besar, menjadikan semuanya dipenuhi semangat kebajikan, membawa berkah bahagia, menjadikan semuanya semarak berkembang, membawa kegemilangan. Huang Tian yang Maha Esa melindungi dan meneguhkan kami semua, semuanya dipenuhi segala yang mulia, berjalan di dalam kebenaran, menerima beratus berkah Tuhan, diturunkan kebahagiaan abadi, dicukupkan keperluan sehari-hari. Huang Tian yang Maha Esa melindungi dan meneguhkan kami semua, semuanya semarak berkembang,
bagai gunung dan pegunungan, bagai bukit dan perbukitan, bagai aliran sungai Bengawan yang senantiasa bergerak melaju. Dipilih hari dan tempat, disiapkan semuanya ini sebagai perwujudan hormat dan bakti, dilaksanakan sembahyang untuk keinginan yang suci ini. Maha gemilang firman Tuhan, kekal abadi tanpa batas, bagai bulan menuju penuh, bagai matahari menuju naik, bagai gunung selatan yang abadi tak pernah pudar dan gugur, bagi pohon sorong dan poh yang senantiasa menghijau. Demikianlah yang kami harapkan, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadiran kuantir, jauhkan kami dari segala kelemahan, dari gerutu kepada Tuhan, dari sesama kepada sesama. Kami mampu belajar hidup benar dari tempat yang rendah menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin Tuhan selalu menjaga, mendidik, membimbing dan menyertai kami semua. Maha besar Sakti Tuhan Sang Pencipta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sakti Wei Tie Yu De, Huang I Sakti Wei Tie Yu De, Sang Zai. Mari kita genapkan dengan memberikan penghormatan besar Sang Kui Kyuko yang mungkin berhalangan untuk melakukan ini bisa menggantinya dengan Jikung Pa Kui Pa Usul Pa Usul Pa Usul Sing Pa Kui Pa Usul Pa Usul Pa Usul Pa Sing Pa Kui Pa Usul Pa Usul Pa Usul. Selamat malam. Pertama-tama terimalah salam seiman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan Wei Te Tong Tien Sang Zai. Puji yang terkasih, Tuhan memberkati kita. Sehari hujan terus, tapi saat kita melaksanakan sembahyang Tongce, cuaca sangat mendukung kita. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa hal, hari ini bagi kita para rohaniwan adalah hari ulang tahun. Karena menjadi tradisi dari kita, setiap upacara Tongce akan dilaksanakan Liyen rohaniwan. Ya, malam hari ini mungkin yang lebih senior dari saya ada di luar Busyok itu, jadi Jioseng sekitar tahun 70-an. Saya jadi Jioseng tahun 80, jadi Wense tahun 90 sampai hari ini. Nah, Tojin sekalian yang terkasih, hari ini Solo kembali ditunjuk oleh Matakin untuk menjadi tempat melaksanakan Liyen. Tadi sudah disebutkan ada satu orang calon Jioseng dari Makin Blora
Ada 2 orang calon wense dari Tegal, dan ada 2 tokoh kita yang akan menerima gelar sebagai Canglo, sesepuh. Bukan berarti kalau Canglo itu sudah tua, enggak, tapi Canglo itu gelar sebagai orang yang dituakan. Untuk calon wense Koh Yin An, saya kenal beliau sudah lama sekali. Saya jadi sales bumbu masak tahun 78, 79. Kalau saya pas tugas di Tegal, saya selalu dolan ke rumah beliau. Rumahnya mudah diingat karena di pinggir jalan besar, depannya lidah, namanya Toko Ijo. Saya kenal beliau. Pak Suboko saya juga kenal lama sekali. Beliau pernah jadi ketua Pakibio ya Pak. Nah, jadi bahagia sekali malam hari ini kita seakan-akan reuni untuk nantinya meningkatkan gelar kita. Kalau yang belum punya gelar Cidianwa, sekarang sebentar lagi akan punya gelar sebagai rohaniwan. Nah, para tujin sekalian, apa sih enaknya jadi rohaniwan Konghucu? Kalau ditanya begitu, kita tidak bisa jawab secara spontan. Tetapi kalau kita ditanya apa enaknya jadi rohaniwan Konghucu, kita akan menjawab ada kebahagiaan tersendiri di dalam hati kita. Jadi rohaniwan Konghucu beda dengan rohaniwan agama lain. Saya pernah jadi pembicara di komunitas orang Buddha bersama Bante yang dari Blitar, dari Lipang, Bante Utama. Masih di dalam kamar transit, belum masuk ke ruangan. Setiap umat yang datang masuk ke kamar transit itu pekui sama bantenya. Dia masuk pekui, habis pekui ngasih amplop. Nah, bantenya lihat saya ketika nggak ada umatnya, dia ngomong, wah Pak Haji iri ya. Oh enggak Bante, saya hitung tadi pekuinya 7 kali. Itu kalau ditambah sekali lagi saya nggak mau. Kenapa? Itu bagi orang Konghucu pekui 8 kali itu pekui karena orang tuanya meninggal. Loh, ya makanya saya mengatakan rohaniwan Konghucu beda dengan rohaniwan agama lain yang dipuja-puja, dihormati. Tapi saya berharap semua rohaniwan Konghucu dihormati oleh umatnya. Paling tidak di kotanya sendiri kita itu dihormati, dihargai. Tapi tujin sekalian, kita rohaniwan itu bukan orang suci. Saya pernah lihat ada beberapa rohaniwan, umatnya datang bawa gelas ada minuman dekat, kemudian ditiup. Ya kalau niupnya niup beneran, kalau kebetulan batuk keluar sesuatu dalam air itu, kita bukan begitu. Rohaniwan Konghucu tugas yang utama adalah bagaimana mengajarkan umat hidup yang benar. Jadi jangan menganggap rohaniwan Konghucu orang suci yang harus dipuja, didewa-dewakan, bukan. Rohaniwan Konghucu adalah orang yang mengajarkan bagaimana hidup ini selalu dipenuhi dengan kebajikan. Namanya saja Cio Seng. Cio itu agama, ilmu, Seng itu murid. Berarti murid. Wense, wennya juga sarjana, sennya pelajaran, sennya juga guru. Maka kita sebetulnya kaitan tugas yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mengajarkan umat kita khususnya hidup untuk selalu bisa berbuat baik sesuai dengan salam keimanan kita, salam kebajikan kata Pak Jokowi. Nah, tujin sekalian, malam hari ini kita akan mengikuti acara Libyen Rohaniwan. Beberapa kali setiap saya diminta khotbah untuk Libyen Rohaniwan, saya ingat almarhum Pak Jim Bungsu Suryo Bawono yang terkenal kalau naik di atas mimbar luar biasa, sehingga punya gelar singa mimbar.
Beliau mengatakan seorang rohaniwan Konghucu itu punya 4 tugas yang harus bisa dikerjakan. Kalau nggak bisa 4 ya 3, kalau nggak bisa 3 ya 2, kalau nggak bisa 1. Tapi kalau semuanya nggak bisa, berarti rohaniwan ini perlu belajar lagi. Yang nomor 1, rohaniwan Konghucu harus bisa berdoa, memimpin upacara. Baik upacara di lidang maupun yang di luar lidang, baik upacara bahagia maupun upacara duka. Ya, saya mimpin upacara belum jadi rohaniwan sudah diajari sama Haksu. Ya, kalau ngomong Haksu itu mesti Haksuji ya. Sehingga sampai hari ini catatan di dalam otak saya, pada bulan Januari tahun 1982 saya mimpin upacara kematian itu 29 kali. Sehari bisa 2, bisa 3 kali. Kalau saya mimpin upacara berarti ada 2 hal. Hak suci berhalangan sehingga saya yang tugas, atau upacaranya double. Sekarang kita di Solo bisa dihitung sebulan mungkin hanya sekali, kadang tidak ada. Kalau yang teman kita ngomong, kok orang makin jarang upacara, orang makin tuh umurnya panjang, tidak ada yang mati, begitu kan? Nah, makanya para Coci, sebulan 29 kali saya pada waktu dulu sampai nggak pernah punya baju warna merah, kuning atau coklat. Baju saya kalau nggak putih, biru ya hitam. Maka ketika saya menikah tahun 88, saya punya nada buat baju dari kain satin yang merahnya lebih merah dari ini. Nah, gandengannya jas dan celananya kalau buat sendiri yang mahal saya pinjem, itu punyanya suami, cicitnya di belakang. Kebetulan badannya pas dengan saya. Nah, Coci, harus bisa doa karena namanya rohaniwan. Kalau nggak bisa doa ya gimana? Maka perlu belajar memimpin upacara kematian, memimpin upacara pernikahan, memimpin doa ulang tahun. Kalau ada umat sakit di rumah sakit, kita menjenguk dan ya mendoakan. Bahkan sesuatu yang belum pernah kita jalankan kemarin saat PPKM, beberapa umat meninggal karena COVID, kita tidak bisa upacara. Saya rekam pakai HP, saya minta keluarganya nanti pas petinya masuk ke lubang kremasi, silahkan dinyalakan, kita doakan. Jadi nomor 1, rohaniwan itu harus bisa doa. Nomor 2, rohaniwan itu harus bisa mengajarkan agama. Jadi artinya syukur bisa jadi guru agama. Ya kalau Joseng Ingrid ini jam terbangnya sebagai dosen sudah tinggi. Yang lainnya tidak hanya di sekolah, dimanapun kita berada, kalau ada orang tanya tentang Konghucu kita bisa menjelaskan. Itu tugas yang kedua. Yang ketiga, rohaniwan Konghucu itu harus bisa khotbah di atas mimbar. Syukur-syukur tidak hanya di atas mimbar, kita jadi narasumber di berbagai kegiatan. Kalau Joseng Ingrid ini luar biasa, di mana-mana beliau tampil. Bahkan kemarin yang membuat saya iri, nggak tahu, rohaniwan Tegal dapat tali asih dari Pemkot. Wah, luar biasa. Solo tidak. Tapi itulah rohaniwan kebahagiaan tersendiri. Tidak bisa khotbah, belajar. Dulu pertama kali saya belajar belum jadi rohaniwan, 10 menit punggungnya sudah basah karena keringat. Sekarang ngomong 1 jam, 1,5 jam bisa. Dan kalau ada umat saya khotbah sampai bisa tertidur, tidak mendengarkan, itu ada 2 hal. Sakit, jadi ngantuk, atau telinganya bermasalah karena suara saya cukup keras. Nah, kalau 1, 2, 3 belum bisa, yang terakhir harusnya bisa. Rohaniwan itu punya kewajiban melayani umat, bukan dilayani umat. Bukan artinya kita ke rumah umat, bantunya undang.
umatnya sakit, ada yang lapor, kita perhatikan. Umat sudah 3-4 kali tidak datang ke baktian, kita perhatikan. Itu tugas rohaniwan. Besok kalau di sini istilahnya. Nah, jadi para rohaniwan tugas yang utama menurut almarhum Pak Ju itu ada 4. Tapi satu lagi yang paling penting, bagaimana kita ini bisa menjadi contoh atau menjadi teladan bagi umat. Karena kalau kita sudah menerima gelar sebagai JS, sebagai WS, syukur sebagai XS, itu umat pasti akan selalu menyorot kita. Nanti kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, rohaniwan koyo mulu misalnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tetapi para tucin, jangan berkecil hati. Tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Tidak ada hal yang tidak dapat terwujud kalau kita tidak berusaha. Jadi artinya suka duka jadi rohaniwan itu sesuatu yang tidak bisa dicatat. Saya jadi rohaniwan kemarin terakhir menjelang suci meninggal, sudah dioyak-oyak kapan Pak Haji mau jadi haksu. Bentar haksu, jangan sebentar terus. Dulu Pak Haji ngomong kalau sudah mantu siap jadi haksu. Sekarang setelah sudah mantu, bentar lagi haksu kalau sudah punya cucu. Nah sekarang cucunya waktu haksu meninggal tuh, saya sudah punya cucu. Kapan? Saya ngomong sama haksu, kalau saya jadi haksu itu apa tidak memalukan? Lah kenapa? Saya hobinya main wayang, hobinya dagel di atas panggung, wajahnya diorek-orek, mendengarkan gamelan ikut menari, ya nanti ada orang nonton, haksu kok yak-yakan. Haksu ngomong apa? Jadi haksu itu harus seperti saya. Nah, kalau haksu ngomong begitu, haksu memang menghendaki saya untuk dijadikan haksu, saya siap nanti tancik tahun 2016. Tetapi setelah haksu meninggal, ya para tucin tahu sendiri, di tubuh kita geger-geger sehingga lahir parakin dan lain sebagainya. Sudahlah, jangan jadi haksu dulu. Jadi musuh saja kerjaannya melebihi haksu. Tapi bukan berarti saya nggak mau, mungkin belum waktunya. Tapi yang jelas malam hari ini saya bahagia diberikan kepercayaan untuk melihat, bahkan menganugerahkan gelar kehormatan kepada dua tokoh kita, yang satunya asli dari Blora, ya, saya kenal beliau, makanya ketika dapat berita dari Makin Blora, yang satu namanya Supraksono Sopo, tidak tahu nama Tionghoanya, saya tahu. Oh begitu ini datang, oh ini. Kalau Pak Bowo ini dulu kan orang Surabaya, sekarang pun masih di Surabaya ya. Nah, tapi beliau Ketua Makin Blora menggantikan almarhum Koh Caicu. Jadi para tucin sekalian, sebelum saya akhiri khotbah pengantar malam hari ini, saya ingin mengajak tucin merenungkan sesuatu hal. Ya. Saya sudah menyiapkan sebuah ayat yang ada di dalam kitab Sabda Suci pasal 6. Ayat yang ke-20. Ini ayat kesukaan saya. Nabi Kongcu bersabda, yang mengerti tidak sebanding dengan yang menyukai. Jadi artinya yang ngerti bahwa ajaran Nabi Kongcu baik, ajaran Nabi Kongcu mulia, banyak. Tapi Nabi mengharapkan tidak hanya ngerti, sukalah, masuklah, jadilah rohaniwan. Itu yang diinginkan oleh Nabi Kongcu. Bagian yang berikutnya, sedangkan yang menyukai belum sebanding dengan yang dapat merasakan gembira di dalamnya. Bisakah kita merasakan gembira? Bisa. Nah, kalau kita punya pedoman,
agama Konghucu adalah agama yang terbaik untuk saya. Tapi di luar jangan ngomong begitu ya, nanti malah menimbulkan masalah. Agama Konghucu sejati nomor 1 di dunia menurut saya. Nah, para tojin yang umat Konghucu harusnya juga demikian. Maka sekali lagi para tojin, khotbah pengantar ini semoga menggugah semangat kita semua, khususnya para rohaniwan, khususnya teman-teman saya yang malam hari ini akan meningkatkan gelarnya sebagai wense, juga Cikdian luar dari Blura, siap jadi kosing, siap rekoso, siap mumet. Karena jadi rohaniwan Konghucu itu jadi aktivis makin itu nomor 1, pusing banyak urusan. Yang kedua kesel, lelah, ya kadang-kadang dicacat atau dicatur orang, tapi sekali lagi kita tetap karena panggilan hati kita tetap melangkah dengan tegar, karena Nabi Konghucu sendiri menjadi teladan bagi kita. Tadi sudah dibacakan di makna. Beliau rela meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan segala yang dimiliki untuk keliling selama 13 tahun. Nah, kita yang sekarang jadi rohaniwan tidak usah keliling 13 tahun. Kalau kita diundang luar kota untuk tugas di sana, yaitu anggap saja sebagai keliling. Karena semakin banyak kita tampil, semakin banyak kita bekerja untuk agama kita, iman kita akan semakin teguh. Dan seperti yang diharapkan Nabi, kita tidak hanya sekedar mengerti, kita hanya tidak sekedar menyukai, tapi juga merasakan agama Konghucu yang paling baik untuk saya. Demikian para tojin, sekali lagi terima kasih. Selamat untuk para rohaniwan yang nanti akan melaksanakan Libyen. Wete Tongkien saja. Para tojin yang terkasih, mari kita ikuti acara Libyen rohaniwan sebagai permohonan restu. Dan malam hari ini nanti kami mohon Wense Mulyati dan Josen Dian Subagio selaku saksi dari acara Libyen.
kehadirat Huang Tian, Tuhan Khalik semesta alam, yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Kongce dipermuliakanlah. Puji dan syukur oleh rahmat Huang Tian saat ini tanggal 21 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 18 bulan 11 tahun 2572 Kongcelik. Diperkenan kami melaksanakan Li Yen, calon Jioseng dan Wense, serta upacara penganugerahan gelar kehormatan sebagai Changlou untuk beberapa tokoh dan pejuang kami, khususnya dari Kota Tegal dan Blora. Semoga Huang Tian senantiasa memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk mereka dapat melaksanakan tugas dan jabatan suci ini. Dipermuliakanlah. Yang berbahagia Tujin Insinyur Budi Sulistyo Supoko dan Tujin Suprapsono, malam ini di hadapan altar suci Nabi Lidang Gerbang Kebajikan Makin Solo disaksikan sidang kebaktian khusus sembahyang Tongce. Tujin akan menerima gelar kehormatan sebagai Changlou, sebagai sesepuh. Gelar ini dianugerahkan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kami semua atas segala perjuangan dan jejak karya kebajikan para Tujin di dalam ikut mengembangkan agama Konghucu, khususnya di Kota Blora. Dalam upacara ini tersirat makna suci bahwa satu, Tujin sebagai insan Tuhan telah berhasil memegang teguh jalan suci, konsisten dalam pemantapan rohani, sehingga beroleh kedudukan mulia dalam kehidupan ini. Rasul Mengce berkata, Qiu Qi Tian Jian, Eren Jian Chongze, membina kemuliaan karunia Tuhan, mendapatkan kemuliaan karunia pemberian manusia. Itulah yang menunjukkan hal tersebut. Dua, apa yang Tujin terima dalam sumber keteladanan dan inspirasi bagi generasi penerus untuk rajin belajar dan melatih diri tanpa henti dalam mengembangkan kebajikan, selalu mengingat bahwa segala kebaikan yang dilakukan oleh generasi pelanjut ini tidak lepas dari bimbingan generasi sebelumnya. Kitab Li Ji mengatakan, Ren Yu San, Pen Chu Mu Pu Mu, Jin Zhe Changlou. Betapapun seseorang memiliki kebaikan,
semuanya itu berpokok pada ayah dan bundanya dan terpelihara karena peran para tua-tua, sesepuh atau canglonya. Maka semoga dengan dianugerahkan gelar canglo ini semakin memantapkan batin Tocin berdua, sehingga selalu beroleh berkah bahagia dalam menjalani penghidupan di usia yang disebut lanjut ini. Dipermuliakanlah. Kami silahkan dua canglo kita untuk mereguk air sidi yang sudah disiapkan. Diminum, silahkan. Silahkan diminum. Ya, sanjay, sanjay bisa diambil. Kami mohon Bapak Ketua Makin Solo berkenan untuk menyematkan lencana kehormatan. Dan juga menyerahkan sertifikat sebagai canglo untuk kedua canglo kita. Terima kasih Pak Boko dan Pak Suprapsono, bisa kembali duduk saja. Kita berikutnya untuk calon Jioseng Tocin Liantini saat ini oleh kepercayaan dan rekomendasi dari pengurus Makin Blora dengan ridho, rahmat dan bimbingan Tuhan di hadapan altar suci Nabi, Tocin akan menerima Lien sebagai Jioseng, sebagai seorang penebar agama. Hendaknya dicamkan bahwa seorang Jioseng atau penebar agama adalah siswa di dalam menempuh jalan suci, menggemilangkan kebajikan serta mengasihi sesama. Oleh tekad pengabdian yang suci, sebagai seorang Jioseng atau siswa di dalam jalan suci, hendaknya meyakini bahwa iman itu harus disempurnakan sendiri dan jalan suci itu harus dijalani sendiri pula. Iman ialah pangkal dan ujung segenap wujud. Tanpa iman suatu pun tiada. Maka seorang siswa di dalam jalan suci memuliakan iman. Oleh karena itu, seorang siswa di dalam jalan suci wajib dengan sebulat hati merawat Khauran Ceci, yaitu semangat yang menggelora, yang menjadi jodoh dan pembantu kebenaran, serta hidup di dalam jalan suci, setia kepada firman dan mengasihi sesama hingga boleh mengabdi kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya bertanya kepada Tocin Liantini setelah mendengar perkataan ini, bersediakah Tocin untuk melaksanakan semuanya itu? Tocin telah menyatakan setia, maka sekarang ikuti prasetya yang akan kami bacakan. Tolong ikuti. Kehadirat Wang Bien dengan bimbingan Nabi Kongce dipermuliakanlah. Dengan sepenuh iman kami menyiapkan diri menerima jabatan sebagai Jioseng, sebagai penebar agama,
sebagai siswa di dalam jalan suci. Dalam tugas ini, dengan sepenuh iman saya berjanji akan mewujudkan cita Nabi, yaitu membahagiakan orang-orang yang lanjut usia, dapat dipercaya kepada teman dan sahabat, dan mengasuh para muda dengan penuh kasih sayang. Sebagai siswa di dalam jalan suci, saya akan memegang kebenaran sebagai pokok pendirian, kesusilaan sebagai pedoman perbuatan, mengalah dalam pergaulan, dan menyempurnakan diri dengan laku dapat dipercaya. Semoga Tuhan merahmati saya. Santai, silakan diminum. Santai. Berikutnya yang berbahagia Joseng Andi Budiono dan Joseng Ingrid Budiarti, malam ini dengan ridho, rahmat dan bimbingan Tuhan di hadapan altar suci Nabi Litang Makin Surakarta, dengan disaksikan sidang kebaktian khusus sembahyang Tongce, Tocin akan menerima Lityen sebagai Wense, sebagai guru agama. Sebagaimana Tocin ketahui bahwa agama ialah membimbing hidup manusia untuk menempuh jalan suci, yaitu jalan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga boleh membawa bahagia, sejahtera, dan ketentraman hidup bagi manusia. Maka dengan Lityen ini akan tertanggungkan kepada Tocin berdua sebuah beban yang berat dan jauh, tetapi suci dan mulia. Hendaklah Tocin dapat menebarkan ajaran suci Nabi Gongce, membina kehidupan beragama, mengajak umat melaksanakan ajaran suci itu, sehingga benih karunia Tuhan yang menjadi watak sejati manusia yang bersifat cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya, bisa berkembang dan menjadi pembimbing serta pelita hidup manusia untuk mampu menempuh jalan suci yang Tuhan firmankan, yang Nabi bimbingkan. Inilah beban yang berat dan suci itu, karena ialah kebajikan yang menjadi pelindung dan penyelamat hidup rohani, dan yang mempertalikan manusia dengan Khalidnya Tuhan yang Maha Esa, serta melestarikan persaudaraan dan perdamaian dalam kehidupan insani. Dengan berkembangnya sifat-sifat luhur manusia akan beroleh damai tentram ke atas, tidak menggerutu pada Tuhan, setia menerima firman, dan ke bawah, tidak bersesal penyalahan kepada sesama, dapat bertekun belajar dari tempat yang rendah, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci, serta kuatlah iman, yakin Tuhan selalu membimbing, menilik,
dan menyertai. Beban ini jauh jaraknya karena akan tertanggung sepanjang kehidupan Tojin. Maka kami bertanya, apakah Tojin berdua menyanggupkan diri untuk menanggung beban yang berat tetapi mulia itu? Menyatakan sanggup. Yang kedua, bersediakah Tojin untuk sepanjang kehidupan ini dengan penuh kesetiaan melaksanakannya? Tojin bersedia, maka dengan pernyataan kesanggupan ini ikuti prasetya yang akan saya bacakan. Kehadirat Wang Tien, Tuhan yang Maha Besar, dengan bimbingan Nabi Kongce, kami mengaku Tuhan di dalam menjelmakan manusia menitahkan agar yang mengerti lebih dahulu menyadarkan yang belum mengerti. Aku di antara rakyat Tuhan adalah termasuk yang sadar lebih dahulu. Maka kewajibanku di dalam jalan suci adalah menyadarkan rakyat. Aku wajib berpikir rakyat di dunia, pria atau wanita, kalau ada yang tidak beroleh berkah dari ajaran Nabi, aku merasa seperti dirikulah yang menjerumuskannya. Aku berkewajiban atas beban berat dunia ini. Semoga Tuhan merahmati saya. Sanjay, silakan diminum. Sanjay. Kami silakan Chiosen Liang ini untuk ikut maju ke depan. Kami mohon ketiga rohaniwan untuk memberikan penghormatan besar dengan melakukan Samgui Gyuto bersama. Pak Kui Kosu Pak Kosu Pak Kosu Pak berdiri. Pak Kui Pak Kosu Pak Kosu Pak Kosu berdiri. Pak Kui Pak Kosu Pak Kosu Pak Kosu. Silakan berdiri. Kami persilahkan kedua calon untuk mendampingi, dan sekarang kita akan mengikuti tanda tangan di acara berita acara
Mohon Bungsu Mulyadi dan Joseng Tian. Yang ini bisa unggit bisa ambil kami panjatkan kehadirat Huang Tien yang telah berkenan merahmati dan membimbing kami sehingga rangkaian acara sembahyang Tongja dan Li Yen Rohaniwan pada malam hari ini telah dapat kami laksanakan. Semoga senantiasa kami dijauhkan dari segala kelemahan, keluh beruntung pada Huang Tien, sesal penyalaan kepada sesama. Kami mampu belajar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin Tuhan selalu menilik, membimbing dan menyertai kami semua. Sampai kita ikuti penyempurnaan surat Tuhan. Oh
Wake Tongkien. Silakan yang baru dirinya untuk di sini untuk menerima ucapan selamat dari yang hadir. Silakan para tucin sebelum menuju keluar untuk menikmati wedang ronde, berikan ucapan selamat kepada mereka yang baru saja dirinya. Silakan Pak Mau dulu Pak. Pak Dian, Josengko. Nanti habis ini foto pendamping jangan copot dulu. Tucin bisa beramah-tamah di samping kita menikmati wedang ronde, tapi yang lainnya nanti bisa foto dulu bersama rohaniwan yang lain, pengurus dan umat. Ya, tidak apa-apa. Bapak ada foto sih. Oh iya, foto dulu Mas. Yang lain dulu dan pendamping upacara di sebelah sini foto bersama. Silakan mari Pak Om, Pak Henry, Josengko. Habis ini sama umat.